Halo, shalom semua teman-teman. Kembali lagi di Go Student Online Sharing. Hari ini saya Putra mau sharing untuk teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku mau ingetin semua ya, teman-teman jangan lupa untuk terus tonton Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagramnya Go Student, yaitu go_students, dan YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service. Oke, teman-teman, hari ini aku mau sharing singkat. Hari ini kita mau belajar sedikit dari teladan Yesus Kristus. Nah, aku ambil salah satu teladan dia yang menurut aku pribadi cukup bisa kita terapkan ya, sangat mudah, yaitu rendah hati, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau buka sedikit firman-nya di Filipi 2 ayat 3-4. Jadi di judul perikop firman ini tuh ngebahas tentang kerendahan hati juga, teman-teman. Nah, ini di ayat 3-4 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi teman-teman, untuk saya pribadi melihat Yesus ketika di dunia dia melayani, buat saya pribadi dia sangat menunjukkan ya, maksudnya menunjukkan pada kita semua bahwa dia memiliki teladan kerendahan hatian yang sangat luar biasa. Jadi kita tahu sendiri bahwa dia sendiri sebenarnya Tuhan yang begitu berkuasa, yang punya kuasa memberikan mujizat dan lain hal sebagainya. Dia juga ya, kita tahu ya di Alkitab dia bisa memberhentikan badai dan lain hal sebagainya, dan mujizatnya banyak sekali. Tapi dia tetap menunjukkan bahwa dia sosok guru yang sangat sederhana, yang tidak ingin dielu-elukan, dan kemana-mana ya sederhana aja gitu, tidak seperti raja-raja pada masanya. Nah, untuk saya pribadi melihat sikap rendah hati ini justru bisa dengan mudah menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar kita, teman-teman. Nah, dari saya pribadi, renungan saya pribadi, ada dua hal dari teladan Yesus memiliki sifat yang rendah hati ini. Itu ada dua yang saya dapatkan pribadi. Yang pertama adalah rendah hati mengajarkan kita bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa perjalanan Yesus Kristus itu sendiri, dia selalu menunjukkan bahwa Allah lah yang sangat berkuasa, yang memberikan dia kuasa, yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan mujizat. Sama seperti kita juga, teman-teman. Dalam keseharian kita, kecenderungan kita ketika kita memiliki talenta yang sebenarnya itu merupakan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, tapi seringkali kita lupa gitu. Dan kita menjadi sombong dan kita ngerasa, ya yang lain mah nggak bisa lah, karena gue lebih bisa gitu, karena gue bisa di A, B, C, D. Apalagi yang teman-teman mungkin dipercaya punya jadi orang yang multi talenta ya, banyak bisa mengerjakan berbagai macam sesuatu gitu. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa semua talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi teman-teman tidak bisa menganggap bahwa teman-teman yang hebat, tapi itu Tuhan percayakan kepada kita semua lebih daripada orang lain. Tapi bukan berarti kita harus menjadi lebih sombong, tapi justru kita harus lebih rendah hati lagi bahwa oh, ini tuh titipan Tuhan ya. Nah, untuk teman-teman yang talentanya sedikit pun jangan menjadi rendah diri, karena Tuhan juga pasti memberikan kita kapasitas yang berbeda-beda gitu, setiap pribadi kita masing-masing. Nah, dengan kita belajar kerendah hatian seperti Yesus ini, untuk saya pribadi justru kita harusnya nggak ngerasa lebih hebat dari orang lain gitu, karena semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan. Nah, yang kedua, dengan kerendah hatian teladan Yesus Kristus sendiri, kita tuh sadar kalau kita tuh perlu komunitas. Kita tahu Tuhan Yesus ketika pelayanan di dunia, dia punya 12 murid ya, teman-teman. Dia mengumpulkan 12 murid, yang dimana untuk saya pribadi, dia sebagai Tuhan sebenarnya mungkin dia tidak perlu murid-murid juga untuk bisa melayani dengan kapasitas dia, yang dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan. Mungkin dia nggak perlu 12 murid, mungkin dia perlu 3, atau bahkan dia bisa melayani sendiri. Tapi dia menunjukkan bahwa
Yesus sendiri pun yang begitu dengan banyak kuasa ya, maksudnya dia bisa melakukan berbagai macam hal, dia tetap memerlukan komunitas untuk bisa memberkati, melayani orang-orang pada masanya gitu teman-teman. Nah, yang luar biasanya lagi adalah yang dia angkat jadi murid dia, yang dia ajak dari murid-murid dia justru bukan dari kalangan orang-orang terpandang teman-teman. Ya kita tahu Petrus seorang nelayan, yang lain juga bukan sosok orang-orang yang unggul pada masanya gitu ya, maksudnya punya profesi yang unggul pada masanya gitu. Jadi buat saya pribadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dengan sifat rendah hati justru kita sadar gitu bahwa kita tidak bisa sendiri gitu. Kita perlu orang-orang di sekitar kita, kita perlu komunitas yang tepat, komunitas yang benar, dan kita bisa bahkan bisa menjadi berkat juga gitu untuk orang-orang di sekitar kita dengan sifat yang rendah, dengan teladan rendah hati dari Tuhan Yesus itu sendiri. So jadi teman-teman, buat saya pribadi kita harus bisa mencontoh kerendah hatian Tuhan Yesus itu jadi teladan dalam hidup kita. Ingat kita sebenarnya memang bukan siapa-siapa, semua itu hanya pemberian dari Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. So bukan waktunya kita menjadi orang sombong, tapi waktunya kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman, untuk lingkungan di sekitar kita dari sikap rendah hati kita. Ayat penutup dari saya terakhir, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.